yang tidak bekerja tidak boleh makan, kata Rasul Paulus. Halo para sahabat, salam katekesi santai kembali bersama saya Ton Silaus. Dalam katekesi santai kali ini para sahabat, saya mau memberi penjelasan singkat tentang pandangan kitab suci sendiri mengenai kerja atau bekerja. Nah, para sahabat, di dalam kitab Perjanjian Lama selalu menekankan pentingnya kerja atau bekerja bagi kita umat manusia. Contohnya di kitab Kejadian dituliskan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah sendiri. Jika Allah bekerja menciptakan segala sesuatu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-1, maka kita sebagai manusia pun juga harus bekerja untuk melestarikan dan mengolah dunia yang telah diciptakan oleh Allah tersebut. Artinya para sahabat, jika Allah saja bekerja, maka Anda dan saya, maka kita sebagai manusia juga harus bekerja. Harus bekerja. Karena kerja itu sangat penting. Akan tetapi para sahabat, walaupun kerja itu sangat penting, namun Alkitab juga mengingatkan kita semua bahwa kita manusia itu tidak boleh terus-menerus bekerja tanpa henti, sama seperti seorang budak. Sama seperti seorang budak. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, pasti ingat kisah dalam Perjanjian Lama, yaitu orang Israel diperbudak oleh Firaun di Mesir selama 400 tahun. Hidup mereka hanya kerja dan bekerja. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Nah, ingat, jika Allah bekerja selama 6 hari dan pada hari yang ke-7 Allah beristirahat dalam hal penciptaan, maka kita manusia pun sebagai anak-anaknya seminggu sekali pada hari Sabat kita juga perlu beristirahat dari segala kesibukan dari pekerjaan kita. Berikan waktu untuk bersyukur, memuji atas karya-karya yang telah Tuhan ciptakan di dunia ini. Lalu para sahabat, bagaimana menurut pandangan Perjanjian Baru? Kitab Perjanjian Baru menggambarkan, yaitu Tuhan Yesus sendiri sebagai seorang yang bekerja. Yesus semula bekerja sebagai anak tukang kayu, karena ayahnya Yusuf adalah tukang kayu. Dan kemudian juga pada umur yang ke-33 ia mewartakan kabar gembira, mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dengan banyak membuat mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit, menolong orang-orang yang menderita kemalangan. Nah, sementara itu dalam surat-surat Rasul Paulus juga Rasul Paulus memberi teladan contoh-contoh yang konkret kepada kita bahwa kerja itu sangat penting bagi kita manusia. Tetapi Rasul Paulus memberi contoh di mana pada malam hari selain ia mewartakan sabda Tuhan, sibuk dengan mewartakan Injil kepada orang, tetapi ia menyempatkan dirinya untuk bekerja pada malam hari dengan membuat tenda-tenda. Kemudian tenda-tenda itu dia menyewakannya kepada orang lain. Semua itu untuk menafkahi hidupnya, menafkahi dirinya sendiri. Ia tidak mau menggantungkan hidupnya dengan belas kasihan orang lain. Nah, dalam satu suratnya Rasul Paulus menegur orang-orang yang malas bekerja dengan suatu kalimat yang sangat terkenal dan sangat keras,
Ia menulis, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Saya ulangi perkataan Paulus, orang yang malas bekerja atau tidak bekerja tidak boleh makan. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, kerja itu sangat penting menurut kitab suci. Tetapi kita juga harus ingat kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Untuk itu, 6 hari kita bekerja dan 1 hari khususkan untuk Tuhan. Jangan terus diperbudak oleh pekerjaan, oleh kerja dari pagi hingga malam, dan kita tidak pernah untuk memberikan waktu yang terbaik kita untuk Tuhan. Jika seperti itu, kita sama saja seperti umat Israel dalam perjanjian lama diperbudak selama 400 tahun di Mesir. So, para sahabat, ora et labora. Ora et labora. Jadi berdoa dan bekerja. Kita tidak boleh hanya bekerja, tetapi kita juga perlu berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan berkat yang telah Dia anugerahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian untuk katekese Sante dalam video kali ini, para sahabat. Tetap semangat bekerja, semangat berdoa. Salam sehat, Tuhan senantiasa memberkati. Amin.